kita akan karena mengenai komunikasi ya, komunikasi antar sel. Jadi ini saya supaya nggak terganggu, mungkin ini saya off aja ya wajahnya biar nggak. Oh ya udah, nggak apa-apa ya, nggak mengganggu video. Oke, baik. Jadi ini sel to sel komunikasi atau komunikasi antar sel. Tapi juga saya akan memberikan sesuatu pada semua mahasiswa semua, yaitu cross kingdom communication, komunikasi antar kingdom. Ada kingdom manusia, ada kingdom hewan, ada kingdom tumbuh-tumbuhan ya. Baik, itu nanti seperti apa akan kita bahas. Nah, kita hidup di alam, kita ini tidak bisa tidak selalu berinteraksi dengan siapapun yang ada di dekat kita. Pada pagi hari tadi kita sudah melakukan interaksi, saling berkenalan. Kemudian kita juga tidak bisa mengelakkan diri, kita hidup di lingkungan kita masing-masing. Kita mempunyai kebiasaan dan gaya hidup masing-masing ya. Jadi di situ ada society atau ada suatu community, ada kehidupan dan ada geografi. Nah, ini yang membuat kita ini masing-masing mendapatkan suatu respons dari tubuh. Apakah Anda hidup sesuai dengan pada hari ini sehat-sehat ya? Tentunya itu adalah hasil dari apa yang telah Anda lakukan selama ini. Ya, healthy lifestyle, baik itu aktivitas fisiknya, apakah kemudian juga dietnya itu bagus, kemudian juga apakah pikirannya itu selalu positif, ya, itu akan memberikan sesuatu pada diri kita, pada sistem imun kita, kepada kesehatan kita, kesehatan jantung, ya, dan juga fitness ya dari tubuh kita. Oke, mengapa demikian ya? Kita akan bahas pada hari ini. Saya juga memasukkan ini learning the language of cross kingdom communication. Jadi kita di sekitar kita itu banyak makhluk-makhluk, ada kupu-kupu, ada kecoa, ada tokek, ada burung, kemudian juga di rumah kita punya berbagai macam tanaman, ada anggrek, ada bayam, ada apapun ya di sekitar kita. Nah, kemudian kita juga makan, minum. Ya. Makan kita berarti makan sayur, makan buah, makan daging. Itu apa artinya, maknanya ya, nanti akan kita bahas karena di situ ada suatu komunikasi juga antara apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dengan tubuh kita. Nah, jadi ini kita di sini dengan mempunyai kekayaan, yaitu ada sebanyak sekitar 30.000 gen. 30.000 gen. 30.000 gen itu separuh alelnya itu dari ibu dan separuh dari bapak. Kemudian kita hidup dengan kebiasaan dari kebiasaan dari etnik Jawa, etnik Sunda, etnik Sumatera, etnik Sulawesi, etnik Jawa Timur mungkin ya, Bali atau mungkin yang lain, itu mempunyai kebiasaan makan sendiri-sendiri. Kemudian kita ada interaksi dengan di sekitar kita. Kemudian kita mulai kehidupan, artinya kita sejak dalam kandungan, itu juga terekspos dari makanan ibu kita. Kemudian kita dilahirkan, apakah kita dilahirkan dengan cara kehamilan partus biasa ataukah operasi, kemudian kita hidup dari anak-anak, remaja, dewasa sampai sekarang, ini memberikan juga sesuatu, yaitu mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Mikrobiota ini jumlahnya itu 10 kali lebih banyak dari seluruh jumlah sel tubuh kita. Ya. Jadi di sini apakah kita itu sehat, apakah kita itu sakit, itu sebetulnya semua tergantung dari interaksi tadi. Ya. Dan itu juga ada variasi-variasi genom yang sudah dipelajari
Kita sudah mengikuti juga ada 1.000 Genome Project ya di dunia dari berbagai macam negara, termasuk Indonesia kita ikut serta untuk melihat berbagai variasi-variasi genom yang ada di situ. Yang kita bisa lihat itu variasi itu bisa berbeda-beda antara satu negara, satu etnik atau satu populasi dengan populasi yang lain. Nah, ini tadi kebiasaan, karena makanan, mikrobiota yang ada di situ, geografis, ya, culture, budaya itu semua akan memberikan tadi variasi-variasi genom yang akan membuat kita itu sehat atau kita itu sakit atau kita membawa sebagai carrier dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita sedikit mengingatkan lagi bahwa pada tahun 2003 itu Human Genome Project sudah selesai. Artinya kita sekarang masuk ke era yang namanya Post Human Genome Project. Pada saat Human Genome Project itu selesai, itu diketahui bahwa jumlah dari gen kita itu, gen dalam genom kita itu sekitar 30.000 ya, sekitar 25 sampai 30.000 gen. Nah, setelah itu kemudian dipelajarilah karena itu baru gen itu. Oh, kalau gen itu mutasi, maka pada kanker seperti ini. Pada penyakit-penyakit itu, oh mutasinya seperti itu ya. Tetapi belum seluruh fungsi dari gen itu diketahui. Kemudian para ahli di dunia terus mempelajari dan diketemukanlah bahwa ternyata dari 30.000 gen tadi itu, kalau DNA dari gen itu diaktifkan, maka dia akan jadi RNA. Coding RNA itu totalnya itu kan yang akan menjadi protein itu hanya 1,5 sampai 2% saja. Sisanya itu adalah non-coding RNA yang tidak pernah menjadi protein. Lalu apa fungsinya kita kok begitu banyak ya, begitu besar ya. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi ternyata mempunyai bagian non-coding RNA itu yang paling banyak. Mengapa? Karena di sini perannya itu adalah sebagai regulator. Regulator dari semua aktivitas yang ada di dalam gen itu diperankan oleh non-coding RNA. Dan itu disebut sebagai ada genom, ya, kemudian epigenom. Jadi epigenom itu bagian dari yang menghasilkan atau yang meregulasi tadi ya. Itu adalah epigenom atau epigenetik. Ya. Kemudian RNA keseluruhan itu adalah transkriptom, tapi yang menghasilkan protein yang memberikan fenotip itu hanya sekitar 1,5 sampai 2%. Sisanya transkriptom itu adalah non-coding yang berfungsi untuk meregulasi. Oke ya, kita teruskan. Nah, jadi kita punya variasi-variasi genom kan, tadi kita sudah lihat, dan variasi-variasi itu kemudian akan diekspresikan. Dari DNA akan jadi RNA, kemudian akan menjadi protein. Protein itu menjadi fenotip. Nah, fenotip itu kemudian ekspresi dari protein itu diregulasi oleh bagian dari non-coding, yaitu mikroRNA. Nanti kita akan lihat mikroRNA itu. MikroRNA itu meregulasi ekspresi protein. Semua ekspresi protein di dalam tubuh kita itu diatur oleh mikroRNA. Jadi begitu penting. Dulu dikira bahwa bagian dari genom yang belum diketahui itu nggak ada fungsinya, ya, dikira cuma sampah. Tapi ternyata fungsinya luar biasa karena dia sebagai regulator. Ya, dan protein itu merupakan ujung tombak dari semua kegiatan sel kita, itu yang melaksanakan adalah protein. Jadi di sini manusia itu kita berinteraksi dengan sekitarnya, mungkin ada virus, ada bakteri, ya, itu memberikan juga punya mikroRNA. Semua kehidupan itu mempunyai gen, mempunyai genom dan mempunyai regulator, yaitu
non-coding. Dan salah satu dari non-coding itu adalah mikroRNA. Jadi artinya baik itu tanaman, baik itu hewan, ataupun juga kuman-kuman itu juga memberikan mikroRNA ke dalam tubuh kita. Ya. Yang selanjutnya menyebabkan kita itu sehat atau sakit. Ya. Lalu kita ceritanya hari ini topiknya adalah komunikasi. Kita berkomunikasi, kita tadi baru saja berkomunikasi, kita mendengar suara, kita melihat bahasa tubuh, ya, wajah, ya, wajahnya ceria, bahasa tubuh, bahasa, ya, itu sama sampai dengan untuk orang bisu tuli itu juga ada bahasa geraknya, ya, sehingga kita bisa mengerti maksudnya. Nah, kalau sel bagaimana? Sel itu juga berkomunikasi antar satu sel dengan sel yang lain, karena sel itu kalau tidak berkomunikasi maka dia tidak aktif, kemudian dia bisa mengalami kematian, ya, inaktif kemudian kematian. Nah, sel itu untuk bisa berkomunikasi maka dia perlu ada satu reseptor di permukaan yang dapat menangkap sinyal-sinyal yang ada di sekitarnya. Nah, sinyal-sinyal ini ditangkap, kemudian akan terjadi satu proses, kemudian terjadi aktivasi atau respon. Kita tadi juga saya menanyakan, itu adalah sinyal, Anda mendengar, kemudian menangkap, kemudian menjawab. Ya, itu adalah respon. Lah, kemudian dari postgenom tadi diketemukanlah, itu belum lama, ada eksosom. Jadi eksosom itu apa? Eksosom itu adalah nanomolekul yang dihasilkan, disekresi oleh semua sel di dalam tubuh kita. Dan di dalam eksosom itu membawa tadi mikroRNA juga. Yang ternyata fungsi dari eksosom itu diketahui berperan sebagai komunikator. Komunikasi antar sel itu dipengaruhi oleh eksosom. Jadi eksosom itu sangat kecil, dia hanya 30 sampai 150 nanometer, kecil sekali. Jadi termasuk nanomolekul, bisa menembus blood-brain barrier, bisa menembus semua barrier ya di dalam tubuh kita, yang kemudian menyebabkan tubuh kita itu bisa teraktivasi, sel-selnya itu teraktivasi. Lalu sinyalnya itu apa sih gitu ya? Kan kita bertanya. Kalau gitu sel itu kemudian harus menerima sinyal dong. Iya. Sinyalnya itu macam-macam, boleh apa saja. Bisa growth factor, bisa hormon, bisa dari syaraf neurotransmitter, bisa dari matriks komponen matriks ekstraseluler, bisa zat-zat kimia, ya, bisa mekanik, ya, zat-zat mekanik, misalnya ditekan, kulit kita ditekan, kulit kita disentuh, itu juga merupakan sinyal yang kemudian akan memacu saraf. Kemudian di telinga kita, itu ada pergerakan dari suara, ya, ada pergerakan dari suara, frekuensi suara, itu juga akan memacu signal. Kemudian di dalam tubuh kita juga ada suatu sistem yang dapat kalau ada perubahan blood pressure, ya, itu juga akan menyebabkan terjadinya reaksi, respons yang menyebabkan harus dipertahankan supaya tekanan darah itu normal. Dan yang terakhir adalah eksosom, ya. Jadi ini yang nanti akan kita bahas. Jadi kalau begitu sinyal-sinyal tadi bagaimana bisa dikenali, ya. Jadi seperti kita, kalau kita itu punya, kita tadi ngomong mendengar dari telinga kita. Kemudian kita melihat wajah, ya, kita melihat senyuman, kita melihat itu dari sensor yang ada di mata kita, ya gitu ya. Nah, jadi reseptor-reseptor yang ada di situ itu kemudian akan menangkap sinyal tersebut, kemudian akan ada proses. Nah, reseptor itu berbeda-beda, ya, dan sangat spesifik untuk respons tertentu. Dan setiap sel itu mempunyai reseptor yang bervariasi. Populasinya juga berbeda-beda. Ya. Dan reseptor itu salah satunya juga cahaya ya, tadi belum ya, cahaya itu juga termasuk ya, tadi tekanan sudah. Biasanya reseptor itu merupakan suatu protein yang
menembus membran sehingga disebut sebagai transmembran protein. Tetapi reseptor juga bisa berada di dalam sel sebagai intraseluler reseptor, ya, gitu. Jadi itu adalah. Kemudian bagaimana dengan eksosom nanti kita akan bahas. Nah, setelah sinyal itu kita sebut sebagai ligan, ya. Kalau ada ligan atau sinyal kemudian terikat pada reseptor, kemudian dia akan harus cocok itu ya. Antara ligan sama reseptor itu harus seperti kunci dan gemboknya. Jadi harus cocok. Selanjutnya akan terjadi satu proses yang disebut dengan transduksi sinyal, meneruskan sinyal. Transduction, sinyal transduction. Jadi itu meneruskan sinyal. Akhirnya sinyal itu akan masuk ke dalam inti, kemudian akan ditangkap oleh gen kita. Yang sekian banyak itu, dia akan memilih gen itu yang mana, kemudian akan memberikan respon. Nah, tentu responnya berbeda-beda dong, sesuai dengan sinyal itu, gitu ya. Oke. Jadi, kita ngomong sekarang mengenai transmembran reseptor. Sedikit ya. Transmembran reseptor itu ada 3 tipe utama, yaitu G protein. Jadi G proteinnya itu terikat pada reseptor, ya. G protein coupled reseptor. Kemudian ion channel, jadi dari channel dari ion, ya, reseptor yang dipengaruhi oleh ion. Kemudian enzim link reseptor. Jadi reseptor karena di situ ada domain enzim. Yang terbanyak yang memang itu adalah enzim link reseptor. Salah satunya ini yang kita sebut biasanya adalah kinase, ya. Ada kinase. Ada threonine kinase, ada tirosin kinase, ada serine kinase. Reseptor tirosin kinase, transmembran reseptor, itu kalau berikatan dengan ligannya, maka akan terjadi aktivasi. Aktivasinya itu berupa apa? Aktivasi yang pertama, kemudian akan terjadi, ini adalah transmembran protein, ini adalah yang berikatan dengan ligan, kemudian ada yang menembus membran, transmembran, kemudian ada yang ada di dalam sitoplasma, atau disebut dengan intrasitoplasma. Kekhususan dari reseptor transmembran itu mesti mempunyai domain enzim atau kinase. Ya, jadi di sini. Jadi kalau reseptor yang ada di luar itu berikatan dengan ligannya, yang kuning-kuning ini ligannya, selanjutnya akan terjadi proses yang pertama kali, dia sendirian. Ini adalah monomer, maka dia harus tidak bisa sendiri, dia harus ditemani menjadi dimer, menjadi 2, ya. Pengajak yang dekat di situ membentuk 2 molekul yang disebut dengan dimerisasi. Kalau terjadi dimerisasi, maka domain yang ada kinasenya di situ akan mengalami fosforilasi. Jadi ada YY itu berarti di situ ada enzim kinase, ya. Sehingga di situ terjadilah yang disebut dengan fosforilasi. Kalau ada fosforilasi, selanjutnya akan ada aktivasi. Aktivasi itu berupa suatu mekanisme yang disebut dengan cascade mekanisme. Cascade itu seperti, ini akan memberi sinyal ya, jadi seperti air terjun ya. Jadi dari satu molekul ke molekul yang lain. Ya. Jadi ini downstream cascade. Downstream cascade berarti air terjun atau respon dari setelahnya ada cascade molekul dan seterusnya ditangkap berikutnya. Jadi relay dari sinyal itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada prinsipnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah penerimaan dari reseptor di luar sel yang tadi kita sudah lihat. Ya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam membran, ditransductionkan sinyal tadi ke dalam sel. Ya. Kemudian setelah itu ada proses
cascade multi-step, ya, bertahap-tahap, beberapa tahap, yang selanjutnya ada cellular respon. Jadi di sini sinyal berikatan dengan reseptor, ini adalah reception. Selanjutnya akan ada fosforilasi tadi kan, kemudian ada cascade mekanisme. Signal transduction path ini adalah molekul-molekul yang meneruskan sinyal tadi, yang selanjutnya akan diterima di dalam inti, kemudian gen itu akan memberikan respon, terjadilah aktivasi genetik, kemudian terjadilah respons. Sehingga terjadi respons terhadap sinyal tadi. Jadi seperti ini ya. Eksternal signal dari di sini seandainya ini adalah misalnya gelombang ya, radio, suara ya. Kemudian akan diterima oleh reseptor di sini. Setelah itu akan terjadi dari monomer menjadi dimer, kemudian akan diteruskan oleh suatu proses yang disebut dengan transduction atau transducer, ya kan? Transducer itu ada transducer 1, transducer 2, transducer 3, ya. Setelah itu diamplifier, dibesarkan, kemudian memberikan respon. Ya, jadi itu seperti ini. Oke. Nah, pada saat sel itu menerima respon, menerima sinyal, ya. Tadi sudah kan ada kinase, tahu ingat di dalam reseptor tadi ada kinase, ya kan? Nah, kinase itu kemudian akan mengalami fosforilasi, ya kan? Ini P ini fosforilasi karena adanya enzim, ya. Jadi kinase menyebabkan fosforilasi. Fosforilasi kemudian menyebabkan cascade mekanisme yang seperti air terjun tadi, ya. Setelah itu, setelah selesai, maka fosfat ini harus di stop. Kalau sudah selesai, komunikasi sudah berhenti, maka harus di stop. Caranya menyetop adalah fosfat itu harus di stop, harus diambil, ya. Harus ada defosforilasi, yaitu dengan fosfatase. Jadi di dalam proses komunikasi, karena pathway, ya, pathway ke dalam sel itu banyak sekali. Pathway-nya itu banyak sekali yang masuk ke dalam inti itu banyak sekali. Sehingga di situ harus ada kerjasama yang luar biasa baik, ya, antara proses yang memacu fosforilasi yaitu oleh kinase dan defosforilasi yang dilakukan oleh fosfatase. Jadi di situ ada grup yang disebut dengan kinom. Kinom itu adalah kelompok kinase dan fosfatase atau fosfatum. Antara kinom dan fosfatum itu harus seimbang, ya, agar supaya semuanya juga berjalan baik. Ya. Kalau terjadi ketidakseimbangan antara kinase dan fosfatase, maka itu juga bisa menjadi sakit, ya. Mengapa tidak seimbang? Ini semua adalah protein, ya. Jadi kinase, fosfatase, enzim-enzim tadi itu semua adalah protein. Protein itu yang membuat siapa? Adalah gen. Gen itu tersusun atas apa? DNA. Artinya kalau dia tidak normal tentu karena akibat dari mutasi, ya toh? Karena ada mutasi maka bisa menyebabkan tadi menjadi tidak seimbang, ya, jadi sakit. Itu salah satu. Oke. Jadi ini tadi gambaran sama, saya ulangi lagi. Monomer diikat, monomer menjadi dimer. Dimer akan ada fosfat, ada fosforilasi. Fosforilasi akan mengaktifkan respons, akan ada suatu cascade mekanisme. Ya, jadi cascade mekanismenya itu juga fosforilasi lagi. Nah, jadi di sini. Jadi Anda bisa lihat ini adalah cascade mekanismenya dari katakanlah reseptor tirosin kinase, kemudian ada fosforilasi, ya kan? Kemudian ada suatu cascade. RAF misalnya. RAF, kemek, MEK, itu K-nya itu kinase. RAF-nya di sini ada kinase juga. Jadi di sini fosforilasi, di sini fosforilasi,
ERK, fosforilasi, terus berlanjut ke dalam inti. Ya, selanjutnya inti itu akan merespon. Jadi semua cascade mekanisme Anda lihat di sini semua ada pakai K. Ini adalah kinase. Ya. Berarti cascade mekanisme di situ mesti disebabkan karena adanya fosforilasi. Oke. Selanjutnya signal transduction pathways yang banyak ini banyak kan akan masuk ke dalam inti. Di situ akan mengaktifkan transcription factor atau faktor transkripsi, di mana setiap kali gen itu diaktifasi harus didahului ikatannya antara faktor transkripsi dengan gen itu, sehingga baru gen teraktifkan. Setelah gen teraktifkan, maka ada proses transkripsi, translasi. Nah, kemudian akan ada regulasi di situ. Regulasi dari protein ekspresi yang akan diperantarai oleh non-coding RNA tadi. Kalau ada pertanyaan, tolong langsung bertanya boleh ya, silahkan. Nah, sekarang yang tidak pakai ekstraseluler, jadi intraseluler respon, intraseluler reseptor. Jadi untuk reseptor hormon itu tidak ada yang di luar sel, semuanya di dalam sel. Ya. Jadi ada 3 bagian, yaitu ini yang di dalam, ya, yang hormon itu semua ada di dalam. Jadi yang pertama adalah bagian yang tepat untuk binding dari hormon dengan sinyal tadi dengan reseptor. Setelah itu diteruskan akan kepada bagian yang kedua, binding yang kedua, ada proses yang selanjutnya, yang ketiga akan dikirim ke dalam inti. Ya. Di sini inti, kemudian akan berikatan dengan transcription factor di sini, ya, transcription factor, maka gen itu kemudian akan aktif, kemudian terpaculah hormon itu, gitu ya, terbentuklah hormon. Oke ya. Jadi prinsipnya semuanya sama, cuman posisinya ada di dalam, kompleksnya bisa berbeda-beda ya. Kita nggak usah membahas satu persatu karena ini akan sangat spesifik, tapi Anda mengetahui poin-poin prinsip yang ada di mekanisme ini. Oke, kita teruskan. Sekarang yang G protein. Jadi G binding protein. Kok G sih? G itu apa? Gitu ya. Jadi G itu sebetulnya dari GTP atau GDP, GTP, guanin ya. G binding protein, guanin binding protein receptor. Ada alfa, ada beta, ada gamma. Kalau dia berikatan dengan ligannya, ya, maka kemudian akan ada tadi cascade juga disebut dengan second messenger. Ya. Jadi second messenger dari setelah G protein kemudian akan diteruskan, tetapi di sini enzimnya adalah yang terkait dengan siklik AMP, dengan ATP, ATP, JTP, JTP, JDP ya, dengan siklik AMP, yaitu adenyl siklase, ya, adenyl siklase. Jadi second messenger-nya adalah inositol fosfat, ya, inositol fosfatis IP3, inositol 3 fosfatis, ya, dan juga kalsium ion. Jadi di sini dia terikat pada G, terikat pada guanin reseptor, ya, di sini terikat pada G. Kalau ada ikatan dengan ligannya, maka kemudian akan ada aktivasi dari GDP, ya. GDP akan menjadi JTP, akan ada fosforilasi GDP menjadi GTP, kemudian aktif. Dengan bantuan ATP, ya, maka JTP akan berubah lagi jadi JDP, ya. Kemudian ATP terus selanjutnya akan ada aktivasi dari berbagai enzim. Protein kinase A, ya. Kalau yang tadi yang tirosin kinase itu protein kinase C, PKC, ya. Tapi yang di sini protein kinase A atau protein kinase A, ya. Jadi kemudian ada respons, kemudian
Berikutnya akan masuk ke dalam inti, kemudian akan terjadi transkripsi, dan terjadilah seluler respons. Oke. Oke ya. Jadi ini G protein adalah guanin binding protein, protein terikat dengan GTP, ya. Kemudian setelah itu G proteinnya kemudian akan karena adanya GTPase maka akan berubah menjadi GDP, benar akan terjadi aktivasi. Selanjutnya akan ada proses mekanisme tadi melalui berbagai macam enzim, misalnya adenyl siklase, ya, siklik AMP, kemudian inositol trifosfat dan juga kalsium ion. Ini saya kira sudah seperti tadi, ya. Kita teruskan. Nah, sekarang kalau yang berdekatan sel dan sel, kita tahu epitel usus, ya itu kan antara sel satu dengan sel yang lain dekat, kulit, ya itu menjaga supaya semua semua hubungan itu kuat, ya semua hubungannya baik, tetapi tetap harus ada interaksi, maka sel itu juga diberikan suatu spesial struktur, ya yang kemudian dipakai untuk komunikasi antar satu sel yang berdekatan, ya antar sel yang kok tadi kita ngomong itu bisa sel yang berjauhan, ya. Sel dengan sel itu biasanya dihubungkan sel sama ya satu dengan yang lain dengan bentuk-bentuk yang disebut dengan cell junction. Cell junction. Kita semua tahu ini, mengingat kembali saja yang sudah kita pelajari dulu, yaitu tight junction. Tight itu yang paling kuat, ya, tight junction. Kemudian juga anchoring junction yang menghubungkan dengan sitoskeleton. Jadi sel kita itu bentuknya seperti itu, kemudian mobilitasnya seperti itu karena adanya sitoskeleton, adanya skeleton. Jadi skeletonnya si sel, ya. Kalau tulang itu skeletonnya tubuh. Tetapi di dalam sel ada juga skeleton, ya, namanya sitoskeleton. Ada aktin, ada miosin, ya itu termasuk skeleton. Kemudian yang ketiga adalah communicating junction, di mana di sini agak longgar yang memungkinkan small molecule itu akan masuk antara sel dengan sel. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah tight junction. Tight junction bentuknya macam-macam, ya di sini. Kemudian ini adalah adherent junction, kemudian ini gap junction, dan ini adalah desmosome. Jadi ini antara sel satu dan sel yang lain ini diperkuat, tapi ini mereka masih tetap bisa berhubungan walaupun harus diikat sangat kuat, ya. Oke. Oke, sekarang kita terus. Nah, sekarang kita masuk mau mendekati ke arah yang lebih yang tadi kita bahas, yaitu exosome. Jadi di sini adalah individu kita, ya. Kita ingat tadi ada bagian yang kita sebut dengan genom, yaitu seluruh genom kita itu adalah terdiri dari coding, ya, dan juga non-coding. Ada bagian yang meregulasi dari genom kita, itu kita sebut dengan epigenom atau epigenetik. Ya. Epigenetik itu apa saja? Epigenetik itu bisa berupa DNA methylation, ya, metilasi DNA, atau histone modification. Jadi di dalam inti ini, ya, kalau kromosom, ya, ini sel kita itu kalau kita lihat di bawah mikroskop, ingat ya, akan ada benang-benang kromatin. Nah, pada saat proses pembelahan, yaitu pada saat proses metafase, maka kromatin-kromatin itu akan mengalami kondensasi sehingga berbentuk menjadi kromosom. Dan kalau sel itu kita pecah pada saat fase metafase itu kita pecah, maka kita akan mendapatkan gambaran kromosom yang ada di dalam sel itu. Kromosom nomor 1, 2, sampai dengan 22,
serta kromosom X dan Y. Mas Umar X dan Y. Kalau Mbak Dilia, ya, Mbak Estahya itu X dan X. Dan genom kita itu kalau kita isolasi itu seperti benang, ya, seperti untaian benang yang panjang yang kira-kira panjangnya sekitar 1-2 meter. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu mengatur ya sedemikian rupa indahnya dan begitu telitinya, ya, di mana benang itu kemudian diukel ya, diukel pada protein histon. Ini adalah protein histon. Ada 4 protein histon yang mengukel 2,5 kali. Ya, yang ini menjadi nukleosom dan dipack sedemikian rupa di dalam inti sehingga dia rapi tersusun di dalam inti. Ya, jadi begitu bagus. Ya, jadi ini adalah DNA methylation histone modification, di mana dia yang mengatur pada saat ada stimulasi tadi, kalau ada sinyal kemudian DNA metilasi itu pada saat transkripsi, tadi kan sudah transkripsi ya, maka metilasi DNA itu akan membuat dia memungkinkan untuk terbuka. Histone deacetylation, DNA methylation itu harus bekerja sama. Maka akan ada satu proses di mana dia membuka. Kalau membuka, kemudian faktor transkripsi itu bisa menempel di gen itu, kemudian akan ada proses transkripsi. Ya, jadi itu. Jadi mengatur transkripsi itu adalah DNA methylation dan histone acetylation ini ya, histone acetylation ini. Nah, ternyata juga dalam keadaan normal seharusnya tersusun rapi, tapi juga karena sesuatu hal maka bisa menyebabkan susunan itu tidak baik ya. Jadi ini bisa menyebabkan disease. Jadi susunan dari DNA epigenetik tadi histone dan juga methylation dan histone acetylation ini bisa tidak karuan. Ini menyebabkan disease ya. Nah, lalu di dalam proses itu juga kita kembali lagi di dalam seluruh dari genom kita tadi ya, ini adalah genom kita 1% sampai 2% ya toh tadi 1,5 sampai 2% itu adalah RNA coding atau protein coding RNA. Sisanya itu adalah non-coding RNA. Non-coding RNA itu tidak pernah menjadi protein. Ya. Dia itu ada yang kecil atau disebut dengan short non-coding RNA, itu termasuk mikroRNA, dan ada bagian yang disebut dengan long non-coding, jadi yang panjang, ya, long non-coding RNA. Oke, nah kita sekarang lihat sebentar. Jadi genom itu apa? Genom itu adalah satu set komplit DNA yang ada dalam setiap makhluk hidup. Juga tidak hanya kita manusia, tapi juga semua makhluk hidup, ya. Itu ada satu set komplit DNA. Genetiknya itu adalah coding DNA. Dia akan menjadi ditranskripsi, transkriptom itu kalau genetik itu menjadi mRNA, mRNA akan menjadi protein, kemudian protein akan menjadi metabolit. Yang epigenetik itu tadi non-coding ya, non-coding yang berperan sebagai apa? Regulator. Kalau di sini berperan untuk menjadi protein yang akan bekerja sebagai ujung tombak. Pekerja dalam tubuh kita itu protein. Tapi yang mengatur itu adalah non-coding ya. Itu adalah non-coding. Jadi di situ epigenetik itu yang non-coding, ada small non-coding, misalnya mikroRNA,
yang mengatur ekspresi protein, dan long non-coding RNA yang juga mengatur transkripsi, translasi, dan post-translasi. Jadi long non-coding itu lebih kompleks regulasinya. Kemudian epigenetik masuk juga di sini adalah metilasi tadi yang tadi saya sebutkan, dan juga histone modification. Ya, jadi di sini adalah grup epigenetik dan ini adalah grup genetik. Ya, jadi di sini penting sekali. Jadi DNA itu adalah peta untuk menyusun organisme. Itu adalah DNA, ya. Kemudian mRNA itu apa? mRNA adalah coding DNA yang menjadi kemudian akan jadi coding RNA, kemudian akan menjadi protein. Dia akan diterjemahkan mRNA akan diterjemahkan menjadi protein. Protein ini adalah ujung tombak di dalam pekerjaan tubuh kita. Lah, gen itu tadi komponennya, jadi ingat gen itu ada komponen genetik dan ada komponen non coding ya atau epigenetik. Jadi di sini ya. Jadi di sini katalog untuk protein manusia ya, nanti Anda bisa baca ya. Jadi ada 7 organ, ada 6 tipe sel darah, 17 organ ya. Kemudian proteinnya ini menjadi fragmen, kemudian juga mengetahui gen mana kita bisa menganalisis itu ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah non coding yang kita bahas adalah yang regulatory saja. Jadi non coding itu yang regulatory itu small non coding dan long non coding. Small non coding itu antara lain adalah mikro RNA yang berfungsi untuk mengatur ekspresi protein melalui ikatannya. Dia akan berikatan dengan mRNA. Sehingga kalau dia berikatan kemudian akan terjadi degradasi atau inhibisi ya. Sehingga terjadi tidak ada protein itu berarti apa? Silence, nggak ada apa-apa ya. Kalau nggak ada proteinnya ya quiet ya, silent, nggak ada kegiatan. Silence. Namanya silencing target ya. Yang long non-coding itu bentuknya macam-macam. Ada sirkuler, ada yang protein-like, ada tRNA-like. Ya. Ada fungsinya untuk mengatur struktur, structural function, tapi juga yang mengatur regulatory function. Jadi ini lebih kompleks. Kita nggak bicara di sini, yang nanti akan kita bahas hanya yang ini saja, ya, yang mikro RNA saja dan eksosom. Karena kaitannya dengan komunikasi antar sel. Nah, kalau begitu pada saat genom kita itu diaktifkan, itu mikro RNA kan juga ada di sana, ada di dalam genom, ya kan? Kita sudah tahu kalau dari DNA double strand, kalau diaktifkan, akan ditranskripsi akan jadi total RNA. Tapi kalau mikro RNA gen yang ada di dalam genom akan mengalami transkripsi, dia akan menjadi yang disebut dengan primary mikro RNA. Mana kursor? Pre-microRNA. Pre itu primary, ya, primary. Bentuknya kan juga berbeda, toh. Kalau primary microRNA di sini bentuknya beda. Di sini ada bentuk-bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk dari microRNA. Ini adalah mempunyai loop, ya, loop. Kemudian dia kan berfungsi regulator. Oleh karena itu, kemudian oleh enzim, yaitu DROSKA ini adalah enzim, bersama dengan DGCR8, kemudian dia akan diproses, dipotong dari genomnya ini menjadi apa? Menjadi prematur, pre-mikroRNA. Ya. Jadi di sini masih terikat, kemudian dia menjadi
sudah lepas tapi masih panjang, kira-kira 70 basa, 70 nukleotida, masih punya kepala, masih punya stem ini, ya. Kemudian dia akan dibawa oleh kendaraan dari inti ke dalam sitoplasma, ya, untuk kemudian dia dikirimlah ke sitoplasma. Di sitoplasma dia diterima oleh enzim yang kedua, yaitu diester, ya. Yang pertama tadi DROSA bersama DGCR8. Di sini siapa? Diester. Diester bersama TRBP, ya. Ini kepalanya akan dipotong, mengalami dicing, dia akan menjadi mRNA duplex yang sudah siap untuk bekerja. MikroRNA matur, ya. Kemudian dia akan mencari targetnya. Targetnya adalah mRNA. Karena dia kecil, mikroRNA itu hanya sekitar 17 sampai 22 nukleotida, maka dia bisa menempel di banyak tempat, ya. mRNA kan banyak sekali dalam sel itu, ya, dalam sitoplasma itu kan banyak. Maka mikroRNA itu bisa menempel banyak di banyak tempat, ya. Jadi kalau dia menempelnya itu cocok 100%, maka akan terjadi degradasi. Tapi kalau dia menempelnya itu sebagian tidak cocok, maka dia akan mengalami represi atau inhibisi. Artinya apa? Artinya kalau mRNA itu melekat pada mRNA, maka mRNA itu tidak akan menjadi protein. Jadi dialah mengatur ekspresi protein. Jadi manakala sudah tidak diperlukan, maka dia akan berhenti, protein produksinya itu akan stop, ya. Nah, ini adalah regulasi pada protein ekspresi pada keadaan fisiologis, oke? Jadi pada keadaan sehat. Itu terjadi pada setiap kehidupan dan setiap aktivitas kita, itu semua diregulasi oleh si mikroRNA. Oke. Jangan lupa catatan bahwa dia kan juga punya gen. Artinya mikroRNA ini juga bisa mengalami disregulasi. Kalau dia mengalami mutasi kan berarti juga bisa kan? Jadi seperti gen pada umumnya, ya. Jadi kalau mikroRNA ini menjadi abnormal, tentu dampaknya regulasi protein ekspresi tidak akan berjalan seperti sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah sakit, ya. Sakit. Oke. Karena tadi itu, karena postgenomik itu kita tahu ada mikroRNA yang meregulasi, ada long non-coding yang meregulasi, maka dogma sentral itu sudah tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dulu itu kan dari DNA jadi RNA, total RNA, kemudian mRNA menjadi protein, sisanya hilang, ya kan? Tapi sekarang tidak. Tapi sekarang namanya adalah redefine central dogma. Di mana dari DNA, ya kan? DNA dia akan ditranskripsi menjadi transkriptom. Transkriptom hanya 2% yang diterjemahkan jadi protein. Sisanya itu adalah T-regulatory, non-coding RNA yang untuk meregulasi ribosomal RNA dan berbagai RNA yang lain yang mempunyai peran di dalam proses aktivasi kehidupan kita, ya. Jadi play key roles in physiology as well as disease, ya. Jadi ini semua terjadi pada keadaan sehat dan keadaan sakit. Oleh karena itu sekarang ini semua diburu untuk dipelajari pada keadaan-keadaan sakit itu, termasuk COVID itu, ya. Itu bagaimana? Oh, sekarang pendekatannya banyak sekali. Oke, ya. Sekarang kita masuk sedikit ke mikroRNA. Tadi begitu menarik, ya, mikroRNA.
Jadi mikroRNA itu tadi kan sekitar 17, namanya juga mikro ya, 17 sampai 24 nukleotida saja. Jadi TGCA-nya itu hanya 17 sampai 24. Nah, pada saat ini, jadi pada saat sampai 2019 itu dianalisa ya. Jadi dari melalui total cancer genome atlas dari mikroRNA master ya. Itu semua di sekian ribu sampel ya, dari sekian lebih dari berapa ini? 26.000 sampel ya. Kemudian dilakukan suatu analisis menggunakan berbagai macam metode ini ya. Kemudian dilakukan high throughput validation, menggunakan sekian ribu sampel ya. Kemudian setelah itu dilakukan validasi lagi, baik itu eksogenus maupun endogenusnya menggunakan teknologi-teknologi misalnya microarray. Setelah itu divalidasi lagi menggunakan Northern blotting. Ya. Jadi dari sekian ketemunya sekian, dari sekian diketemukan sekian, kemudian mikroRNA sekian, kemudian setelah itu dilakukan estimasi. Sebetulnya berapa jumlah dari mikroRNA pada saat ini, ya, pada human being, pada manusia itu berapa? Ternyata pada saat ini sekitar 2.300. Ya, pada saat ini sekitar kita punya 2.300 mikroRNA yang berperan di dalam mengatur ekspresi dari gen, tidak hanya dalam keadaan sehat, tapi juga dia mengatur dalam keadaan sakit, pathological. Dia mengatur pada saat sejak manusia dalam perkembangan developmental sampai dengan pada akhir hayat. Ya, itu mikroRNA bekerja. Kemudian mikroRNA itu bisa dijumpai di mana? MikroRNA itu karena dia begitu penting perannya, dia bisa dijumpai di semua cairan tubuh kita. Ya di saliva, di air mata, di air susu, di cairan pleura, di asites, di darah, di urin, ya itu ada semua. Jadi found in body fluid. Nah, yang menarik lagi adalah mikroRNA ini di dalam cairan tubuh itu dalam keadaan stabil. Karena apa? Karena mikroRNA itu berada di dalam eksosom. Eksosom itu apa? Eksosom adalah nanomolekul yang dibuat oleh semua sel di dalam tubuh kita. Setiap sel di dalam tubuh kita itu menghasilkan eksosom, yang mana eksosom itu berperan untuk cell-to-cell communication, untuk komunikasi antar sel. Karena dia itu di dalam eksosom itu berarti apa? Jadi ini kan mana ini? Kursornya mana? Nah, fisiologis dan patologis. Berarti sel dalam keadaan fisiologis kan mengeluarkan eksosom. Patologis mengeluarkan eksosom. Di dalam eksosom, di situ terdapat berbagai komponen yang ada dalam sel itu. Ya DNA, ya RNA, RNA-nya ada mikroRNA, ada mRNA, ada long non-coding, ada protein. Jadi artinya apa? Artinya kalau pada keadaan fisiologis, kontennya ya dalam keadaan fisiologis. Kalau patologis, kontennya adalah pada keadaan patologis karena dia dibentuk di dalam sitoplasma sel itu. Maka mikroRNA bersama eksosom itu merupakan suatu biomarker yang sangat ideal yang dicari-cari oleh semua saintis, dicari. Ya.
yang bisa dipakai untuk berbagai macam, untuk diagnostik, untuk prognostik, untuk terapi, dan sebagainya. Jadi ini sebagai contoh, di cairan cerebrospinal, di pleural effusion, di acid test, di vaginal discharge, di urin, di darah, serum plasma, di air susu, di saliva, itu terdapat mikro-RNA. Dan mikro-RNA itu karena dia itu ada di dalam eksosom, ya, maka dia itu sebagai potensial biomarker karena kondisinya kan spesial ya pada kanker dalam keadaan stadium dini, pada stadium lanjut responsif pengobatan apa tidak gitu ya. Jadi itu menjadi sangat menarik ya. Oke. Nah, jadi eksosom itu tadi apa? Jadi saya ulangi lagi, eksosom adalah nanomolekul yang berukuran sekitar 30 sampai 150 nanometer ya. Lalu dia terjadinya karena dia terjadinya dari setiap sel itu invaginasi begini ya, invaginasi. Kemudian ini urutannya gimana nih? Oh ya sama aja sih. Ya, invaginasi, kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam endolisosom. Di dalam endolisosom dia akan diisi oleh komponen yang ada di dalam tubuh kita, yaitu DNA, RNA, mikro-RNA, mRNA, growth factor, sitokin, kemudian ya enzim-enzim dan sebagainya, yang kemudian dia akan disimpan di dalam microvesical body, kemudian microvesical body itu akan dikeluarkan oleh sel itu sebagai eksosom. Kemudian dia karena kecil maka dia bisa lewat. Tadi ada desmosom, ada tight junction di sini, dia bisa lewat itu. Karena dia kecilnya ini. Ya. Kemudian dia akan ikut sirkulasi kemanapun di dalam darah, ya, jadi di urin, di semua cairan tubuh itu bisa ditemukan. Jadi di sini, ini sebagai contoh, ini cancer cell. Cancer cell kan mengeluarkan eksosom ya, eksosom. Eksosom. Kemudian eksosom itu akan disekresi, masuk ke dalam cairan tubuh atau di body fluid. Jadi di situ komposisinya eksosom itu mempunyai membran, ya, dia punya seperti sel, yaitu punya membran, ada adhesion molekul, ada membran transportnya, ada lysosomal marker, ada HLA-nya atau MHC, kemudian ada tumor antigen, ada sitokin reseptor, heat shock protein, ada DNA, ada mRNA, dan ada mikro-RNA. Dan ini disekresikan. Jadi kalau dia diterima oleh sistem imun, maka isi daripada eksosom itu akan diterima oleh sistem imun. Dan dia berperan sebagai komunikator antar sel. Jadi dia akan memberikan kontennya ke dalam sel-sel yang ada di dekatnya. Maka kalau itu cancer cell tentu akan mengganggu microenvironment dari tumor sel. Gitu ya. Oke. Jadi di sini gambarannya adalah membran 3 dimensi, membran lipid bilayer kok 3 dimensi. Lipid bilayer, kemudian ada protein di sini, ya. Ini. Kemudian ini ukurannya sekitar 30 sampai 100 nanometer. Ini isinya ada DNA, ada mRNA, ada mikroRNA, ada protein dan sebagainya ya. Jadi ini adalah seperti ini. Ya. Jadi yang menghasilkan itu namanya donor, yang menerima adalah resipien. Masuknya
Masuknya itu bisa melalui reseptor, jadi dia bisa lewat reseptor, bisa fagositosis atau fusi, ya bisa fusi karena kecil tadi. Jadi eksosom itu apa? Dia merupakan kendaraan, kendaraan untuk cell-to-cell communication. Ya, jadi tadi ya, jadi diulangi, saya ulangi lagi cara pembentukan dari eksosom. Jadi dia dari invaginasi tadi, kemudian dia akan masuk invaginasi dari membran, tentu dia membawa reseptor, kemudian dia akan masuk dalam endosum, di dalam endosum dia akan diisi oleh konten-konten yang ada di dalam sel tersebut. Kalau sel tersebut adalah sel fisiologis, maka konten DNA, ada mikro RNA dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu dia akan masuk sebagai multivesicular body, kemudian akan dirilis ya, dirilis ini sebagai eksosom, eksosom. Kemudian akan masuk ke dalam body fluid ya, kemudian akan diterima oleh resipient cell ya. Jadi artinya apa? Karakteristik daripada eksosom itu berisi kontennya sangat dinamis. Ya, tergantung dari sel pada saat itu. Selnya dalam keadaan sehat apa sakit. Kalau kanker ya keadaan dorman apa keadaan agresif, keadaan responsif terhadap terapi atau resisten terhadap terapi, gitu ya. Jadi tergantung dari situasi itu. Karena dia kecil, nanomolekul, maka dia bisa menembus blood-brain barrier. Bisa menembus semua barrier. Kan ada placenta barrier, ada barrier-barrier yang lain ya. Dan dia stabil karena dilingkupi oleh membran. Dia stabil dalam pH yang ekstrim, temperatur yang tinggi, enzim dan juga di freeze stop berkali-kali dikeluarkan itu dia stabil. Dan dia bersifat sel dan tisu spesifik. Jadi ini tadi melekuk begini, lekukan ya. Kemudian dia masuk ke dalam endolisosom. Kemudian dia sebagai microvesicular body, kontennya diisi macam-macam jadi eksosom. Kemudian dia disekresi aktif ya sebagai eksosom. Kemudian dia akan diterima oleh resipien. Diterimanya caranya masuk bisa melalui reseptor, bisa melalui mikropinositosis atau direct fusion ya, fusi langsung gitu ya, atau pakai fagositosis atau endositosis. Ya. Jadi ini karena ini merupakan sesuatu yang baru, ini saya ulangi lagi. Jadi hallmarks of exosome. Jadi hallmarks of exosome itu sebetulnya fungsi dari eksosom itu apa sih? Satu, dia ikut serta di dalam mengatur ekspresi gene transcription and translation. Jadi mengatur transkripsi dan translasi. Dia juga ikut serta di dalam mengatur survival dan proliferasi dari sel. Dia juga ikut berserta di dalam reproduksi dan development. Dalam angiogenesis dan wound healing, waste management, host microbiome interaction and viral immunity, metabolic reprogramming and regulation, cell migration, metastasis disease, cell differentiation and neoplasia, apoptosis, ligand signaling, immune response. Jadi semua sel itu, semua ini diatur, diregulasi oleh si eksosom. Karena di dalam eksosom itu, kita lihat kembali, isinya itu sangat bervariasi. DNA, RNA, amino acid, metabolit, enzim, his-shock protein, dan dia punya marker, dia punya transmembran protein, dia punya HLA protein ya, sehingga memang merupakan suatu yang saat ini sedang dicari. Tadi sudah, nah
Tapi ya itu tadi bahwa mikroRNA itu sama dengan mikroRNA juga punya gen, maka dia juga bisa mengalami regulasi, disregulasi. Dan mikroRNA itu juga dikelompokkan seperti regulasi atau penamaan dari gen yang ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada kelompok gen yang disebut dengan tumor supresor gen dan onkogen atau seluler onkogen. Kalau tumor supresor gen adalah gen yang berperan di dalam mengerem proliferasi, mengatur apoptosis, ya, mengatur diferensiasi, itu supresor. Kalau onkogen itu adalah yang mengatur berperan untuk memacu proliferasi, diferensiasi, ya, itu adalah seluler. Di setiap individu yang sehat, kita juga punya seluler, onkogen, dan tumor supresor. Tapi pada keadaan cancer, ya, maka seluler itu berubah menjadi activated onkogen sebab dia mengalami mutasi. Begitu pula tumor supresor di situ tidak berperan sehingga dia tidak bisa mengerem proliferasi. Nah, ternyata itu adalah di level gen. Nah, di level regulator, yaitu di level mikroRNA, itu ternyata juga ada kelompok yang namanya tumor supresor mikroRNA. Dan ada kelompok yang namanya onkogen mikroRNA. Gitu ya. Bagaimana kok dia bisa disregulasi? Bisa karena dia mengalami delesi. Dia mengalami translokasi atau hypermethylation, metilasinya, epigenetiknya, atau mutasi. Itu pada tumor supresor. Kalau pada onkomer, kenapa? Oh, dia amplifikasi, jumlahnya banyak, atau translokasi. Sehingga mikroRNA gen itu juga bisa mengalami disregulasi. Jadi kita membayangkan di lantai 1 itu adalah onkogen dan tumor supresor gen, di mana onkogen menghasilkan protein, ya, protein yang mengatur proliferasi, diferensiasi, dan tumor supresor yang berfungsi mengerem. Ya. Tapi di lantai 2, di atasnya onkogen, di lantai 2 itu terdapat MIR atau mikroRNA yang meregulasi ekspresi onkogen dan tumor supresor. Namanya juga tumor supresor mikroRNA dan onkogen mikroRNA. Nah, sekarang tumor supresor mikroRNA mengatur siapa? Tumor supresor mikroRNA mengatur mRNA onkogen. Oke, jadi tumor supresor yang diregulit onkogen mRNA. Onkogen mikroRNA yang diregulit tumor supresor mRNA. Oke? Jadi kalau ada tadi gennya kan mikroRNA tumor supresor gen ya kan? Dia juga punya promoter. Dia juga punya gen. Dia juga punya transkrip, ingat dia punya transkrip, tetapi dia tidak pernah menjadi protein. Kalau gen itu kemudian mengalami aktivasi, dia akan tadi berproses. Akhirnya menjadi mikroRNA. Nah, mikroRNA itu kalau dia itu grupnya tumor supresor ternyata mengalami delesi, maka dia akan menjadi low express atau tidak ekspresinya rendah sekali. Atau kalau delesi and promoter hypermethylation, dia juga sedikit sekali terekspresi. Atau delesi tambah mutasi, ya, dia juga mengalami low express. Padahal dia harusnya meregulasi mRNA yang overekspresi, karena pada kanker kan mRNA-nya onkogen itu kan overekspresi.
Jadi target mRNA overekspresi itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Akibatnya onkogen itu menjadi hiper atau overexpress. Akhirnya terjadilah proliferasi berlebihan, apoptosis tidak berjalan, invasi, angiogenesis. Sementara kalau sekarang yang onkogen, ya, kalau onkogen mikroRNA di lantai 2, ya, kalau dia mengalami amplifikasi, maka dia menjadi over, atau dia mengalami translokasi, dia juga bisa mengalami overekspresi. Kalau dia overekspresi, padahal dia mentarget siapa? Tumor supresor gen, tumor supresor mRNA. Berarti tumor supresor mRNA-nya ditangkap semua. Akhirnya degradasi. Jadi nggak ada tumor supresor atau low express. Akibatnya dia nggak ada yang ngerem. Ya, akibatnya terjadilah proses progresivitas. Gitu ya. Jelas ini? Jelas? Bagaimana? Jelas bisa ditangkap? Bagaimana? Jelas nggak, Mbak Mas? Maaf dok, boleh Jelas, Dok. diulangi nggak dok? Hah? Boleh diulangi yang bagian lantai 1, lantai 2 Oh ya, tadi nggak oke. dok? Ya, aku tak minum sih ya sebentar ya. Siap dok. Oke. Ingat bahwa mikroRNA, oke, adalah epigenetik. Dia bukan bagian dari gen yang menghasilkan protein, tapi dia merupakan regulator. Yang menghasilkan protein adalah gen. Dalam hal ini adalah kelompok tumor supresor, mRNA yang akan menjadi tumor supresor mRNA yang akan menjadi protein tumor supresor, dan onkogen mRNA yang akan menjadi protein onkogen. Ya, jadi produk gen menjadi protein itu kita membayangkan kalau itu rumah gitu ya, itu terdapat di lantai 1 untuk memudahkan kita berpikir. Nah, di lantai 2 itu ada regulator. Regulatornya tumor supresor mRNA itu adalah onkogen mikroRNA. Jadi tumor supresor mRNA kemudian jadi protein itu yang mengatur adalah onkogen mikroRNA. Kemudian onkogen mRNA itu yang mengatur siapa? Tumor supresor mikroRNA. Kebalikan ya toh? Oke ya. Itu bisa ditangkap ya. Lah, ternyata bahwa tadi kan tumor supresor maupun onkogen mikroRNA itu kan juga punya gen. Ya. Ternyata gennya si mikroRNA tumor supresor dan onkogen mikroRNA itu juga bisa mengalami translokasi, juga bisa mengalami amplifikasi seperti halnya pada genetik. Ya, juga kalau yang tumor supresor bisa mengalami delesi atau promoter hypermethylation atau mutasi ya gitu. Sehingga kalau tumor supresor mikroRNA itu mengalami mutasi, maka mutasinya bentuknya bisa bentuk ini, maka hasilnya adalah dia menjadi tidak terekspresi atau low express. Padahal dia itu fungsinya apa? Fungsinya adalah mengatur ekspresi protein onkogen. Nah, kalau dia itu low ekspresi, pada onkogennya pada di sini kan mengalami overekspresi, pada kanker kan overekspresi. Jadi
dia tidak bisa di stop karena dia tidak bisa di degradasi karena dia tidak ada ekspresinya rendah sehingga protein dari mRNA onkogen menjadi overexpress, menjadi banyak, padahal onkogen itu kan memacu proliferasi, jadi sel tumornya proliferasi, sel tumornya invasi, angiogenesis, gitu kan. Begitu pula yang onkogen mikroRNA ini, kalau dia mengalami mutasi, maka dia banyak sekali. Padahal dia fungsinya adalah meregulasi tumor supresor mRNA. Jadi tumor supresor mRNA itu menjadi habis didegradasi oleh si onkomir ini sehingga tidak ada tumor supresor protein yang bisa menghambat proliferasi, invasi, dan angiogenesis. Jadi begitu ya. Kita terus dulu? Iya, Dok. Ya. Nah, sekarang sedikit mengenai cross kingdom, ya, cross kingdom. Oke. Mengapa ada orang kok terjadi diabetes, terjadi hipertensi, terjadi penyakit-penyakit kronis, ya, kanker dan sebagainya, ya. Jadi karena memang terjadilah ketidakseimbangan tadi antara genetik, epigenetik itu tidak seimbang karena adanya mutasi. Nah, setiap hari kita kan tergantung dari lingkungan kita. Kita makan, ya, kita minum, ini tadi nanti ya. Nah, kita makan makanan dan minum, makan buah-buahan, makan daging, ya. Kita tergantung dari lingkungan yang di sekitar kita. Tanaman, sayuran, buah-buahan itu juga biological plant, itu hidup, ya, dia bisa menghasilkan ini. Daging dari hewan, dari sapi atau ikan itu juga makhluk hidup. Artinya apa? Mereka juga punya mikro RNA. Mereka juga punya mikro RNA. Ini kita makan, ya kan? Ada roti, ada buah, dan segala macam. Membawa mikro RNA. Dan kita makan masuk ke dalam perut, jadi di digest, ya. Terjadilah di sini suatu interaksi antara mikroRNA dari makanan, sayuran, buah-buahan dengan mikroRNA yang ada di dalam tubuh kita, di mana dia terjadi di sini, di liver, ya, kemudian dia akan beredar, baik itu di paraseluler, di intraseluler, di intestinal, yang sana kemudian menyebabkan kita itu tambah sehat, kita itu tumbuh, atau kita itu sakit, ya, gitu. Ya, gitu ya. Nah, ini dulu aja. Nah, di dalam makanan ini adalah tempe, tahu, ini berasal dari dele. Ini adalah susu melek katakanlah, ya, yang berasal dari dele, ada ginseng. Ini ternyata bahwa dia memberikan mikroRNA. Nah, pada orang dengan pankreatik cancer, ternyata LET7-nya itu tumor supresor kan rendah, ya toh? Rendah. Nah, ternyata pada saat diberi makanan ini dia menjadi meningkat. Berarti tumor supresornya meningkat. Akibat tumor supresor meningkat, maka sel kanker itu bisa dihambat. Gitu ya. Ini sebagai contoh adalah peran dari makanan mengapa bisa menghambat kanker, ya, karena ada cross kingdom communication. Kemudian ini kurkumin. Kurkumin itu apa? Kunyit, ya, kunyit. Kemudian ada DHA, ya. DHA. Kemudian ini pada breast cancer, ini kan juga tumor supresornya
rendah. Sementara onkomirnya tinggi. Ya. Tapi ternyata diberi kurkumin, di mana dia membawa mikroRNA dan juga DHA dari hewan, maka menyebabkan tumor supresornya itu naik dan juga onkomirnya itu menjadi turun, onkogennya itu turun, sehingga proliferasinya menurun, tumor growth-nya dihambat, dan juga metastasisnya dihambat. Gitu ya. Ini adalah nutriterapi. Nah, sekarang ini omega 3, ya, omega 3. Kemudian ada resveratrol yang dari anggur. Ini ternyata dapat meningkatkan mikroRNA yang merendah, yaitu tumor supresor mikroRNA pada kolon kanker bisa ditingkatkan karena makanan ini. Karena dia memberikan itu, ya, sehingga terjadilah apoptosis meningkat, proliferation menurun, dan juga terjadi invasi dihambat. Ya. Nah ini teh, ya, ini teh juga ya. Pada EGCG dan asam olive oil pada hepatocellular cancer. Ini juga ternyata bisa meningkatkan dan menurunkan. Ya. Jadi ini adalah tadi. Nah, kita berterima kasih kepada dua orang ini, yaitu Andrew Fire dari USA, Stanford, dan Craig Mello dari Massachusetts, yang sudah menemukan mikroRNA. Jadi mikroRNA itu atau disebut sebagai silencing, karena dia menyebabkan silence, tidak ada protein ekspresi, disebut dengan silencing RNA, maka dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2006. Karena dulu dikira non-coding itu adalah sampah, tidak penting, gitu ya, tidak penting ini, gitu ya. Tapi ternyata merupakan kunci utama, ya, penting sekali di dalam semua regulasi dalam kehidupan kita. Semua protein itu, belum lagi yang long non-coding, masih banyak sekali yang dilakukan dari long non-coding itu. MikroRNA onkogen dan juga tumor suppressor itu sudah dipetakan, ya, pada kromosom kita. Berarti itu kita juga bisa menganalisisnya, ya. Karena kita belum tentu bahwa ini yang dipublish ini kan berasal dari Kellen. PNAS ini kan berasal dari populasi kulit putih, ya. Bagaimana populasi di kita, ya, ini mungkin juga bahwa posisi dan juga dari onkomir itu, tumor suppressor itu juga bisa saja berbeda, gitu ya. Oke. Ini virus host interaction, berarti juga kita bisa mempelajari, termasuk dalam hal ini adalah COVID, ya. COVID ini juga sekarang menjadi sesuatu, ini sekarang sudah jam 10 belum toh? Ya. Oke. Banyak terapi eksosom pada COVID ini sekarang juga sedang berjalan multi-center, ya. Jadi kita apa namanya, Jamil Padang, Gatot Subroto, dan UGM, ya, itu serta di dalam eksosom. Untuk eksosom berasal dari mesenchymal stem cell. Jadi mesenchymal stem cell itu dikultur, kemudian dilihat, ya, diambil supernatanya, kemudian diberikan pada pasien COVID, dan baru akan dilihat bagaimana dampaknya. Nah, kemudian ini bakteri kayak gini, tadi sudah. Nah, kalau gitu peran dari mikroRNA itu apa saja, ya? Banyak, semua ini berperan. MikroRNA untuk pertumbuhan dan diferensiasi, metabolisme lemak, ya, untuk aktivitas syaraf, untuk resistensi pada kanker, neuronal plasticity, ya, pada perkembangan maupun pada stroke, ya. Kemudian motilitas, angiogenesis, dan juga senescent pada penuaan. Kemudian cell proliferation and renewal
apoptosis. Jadi semua kegiatan dalam tubuh kita itu diregulasi oleh si mikroRNA. Jadi di sini ini peran-peran daripada mikroRNA, mulai dari diferensiasi, gene expression pada berbagai penyakit, metabolisme, apoptosis, ya, dan seterusnya. Ya, saya kira ini. Saya buka kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi ini masih ada waktu. Kami persilahkan, monggo. Mau bertanya, Prof. Ya, silahkan. Terima kasih sebelumnya atas materi yang luar biasa ini, Prof. Saya mau bertanya, yang pertama itu, kan mikroRNA ini banyak sekali namanya ya. Ada Lin14, kemudian tadi LED7 dan sebagainya, dan nomor-nomornya itu. Nah, yang menjadi dasar dari penamaan mikroRNA tersebut apa gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang makanan tadi ya, Prof. Kalau makanan itu kan tadi menariknya itu ya zat-zat seperti sayuran, buah-buahan itu kan juga mengandung mikroRNA yang berinteraksi juga dengan tubuh kita seperti itu. Nah, kalau kita melihat ya, jadi ada makanan-makanan yang katanya itu mengandung antioksidan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa antioksidan juga bisa menangkal radikal bebas yang berhubungan dengan pencegahan kanker seperti itu. Lalu apakah antioksidan ini juga berhubungan ataupun berperan sebagai tumor supresor seperti itu, Prof? Hubungannya kaitannya dengan antioksidan yang menghambat kanker dengan juga makanan tadi yang mengandung mikroRNA sebagai tumor supresor juga yang menghambat kanker. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Umar. Jadi yang pertama adalah penamaan ya, penamaan dari mikroRNA. Jadi penamaan dari mikroRNA itu sudah mempunyai gene bank ya, sudah ada seperti juga pada DNA, pada gen itu mikroRNA sudah mempunyai data mengenai mikroRNA genom dari mikroRNA. Nah, penamaannya itu ada yang disebut dengan M. Kalau M itu berarti MU itu berarti murin ya, berarti itu dari tikus. Tapi kalau misalnya mikroRNA 6 itu berarti human ya, dari human mikroRNA 6. Kemudian mikroRNA itu ada mikroRNA 21, mikroRNA 140 sekian, dan itu jadi penamaannya itu berdasar bisa dari lokasi kromosom atau bisa dari lokasi pada di mana dia itu diketemukan. Jadi pada misalnya itu gen itu kan ada mempunyai kodon sekian ya. Jadi itu penamaan itu sudah ada suatu ketentuan-ketentuan yang bisa dipakai. Jadi di situ kemudian bisa ditaruh mikroRNA 1400 sekian, itu ternyata dia adalah di posisi gen itu, posisi genom sejak mulai dari gen nomor sekian itu di nomor 1400 sekian gitu. Kemudian juga ada yang misalnya MIR 21 3P. Berarti dia itu posisinya yang 3P. Karena posisi dari mikroRNA saya lupa belum sampaikan. Posisi dari gen mikroRNA itu bisa di ekson, bisa di ekson, bisa di ekson di intron, bisa klaster, jadi bisa di mana-mana. Jadi makanya posisinya lebih dekat ke 3P apa ke 5P, maka disebut MIR 21 3P atau MIR 21 5P. Itu berarti dia mendekati 3P, ujung 3, yang satu mendekati ujung 5. Begitu Mas Umar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan antioksidan. Jadi antioksidan itu adalah suatu suatu komponen yang ada di dalam bisa dari buah-buahan, bisa dari sayuran, ya, yang sangat diperlukan untuk proses
yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu setiap kali terekspos oleh sesuatu itu terjadi yang namanya stres, ya. Stres oksidatif. Jadi stres, apakah kita itu berjemur, apakah kita itu sakit, ya, terkena influenza atau sakit apapun, kemudian pada cancer atau itu terjadi yang namanya stres. Nah, supaya stres itu tidak merusak, maka harus ada anti stres. Ya. Antioksidan dalam hal ini, antioksidan itu bisa berasal dari luar, bisa berasal dari dalam tubuh. Jadi dari dalam tubuh sendiri, Allah itu sudah menyediakan antioksidan juga yang digunakan untuk menanggulangi kalau ada stres oksidatif yang terjadi. Ya. Misalnya SOD, superoksid dismutase, itu adalah antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi kalau stres itu begitu banyak, antioksidan di dalam tubuh kita itu nggak mampu untuk menetralkan stres oksidatif yang terjadi, ya. Karena stres oksidatif itu bisa merusaknya juga karena dia stres terjadi ON, maka nih juga terjadi cascade kayak tadi itu. Cascade mekanisme itu terjadi seperti itu. Sehingga itu harus di-stop oleh si antioksidan. Nah, ternyata di dalam tubuh kita, kalau kita itu mengalami stres, maka juga ada yang meregulasi stres, yaitu hipoksia. Jadi pada keadaan kita kekurangan oksigen, ya, itu namanya hipoksia, maka itu menimbulkan stres. Nah, itu diatur oleh mikroRNA namanya hipoksamir. Ada grup mikroRNA yang meregulasi hipoksia, namanya hipoksamir. Jadi mikroRNA itu dia meregulasi hipoksia, dan hipoksia itu menyebabkan terjadinya radikal bebas, dan antioksidan itu adalah sebagai anti dari stres oksidatif untuk menangkap radikal bebas yang terjadi. Gitu Mas Umar? Ya. Ada lagi? Prof. Makasih. Ada lagi yang bertanya? Saya, Prof. Ya, monggo Mbak Irma. Iya, Prof. Ya, terima kasih Prof atas materinya. Saya ingin bertanya, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa mikro RNA itu dijumpai di semua cairan tubuh kita. Yang ingin saya tanyakan, apakah mikro RNA itu dia juga terdapat di cairan tubuh kita yang dihasilkan dari proses inflamasi? Yang kedua, seperti nanah, Prof. Yang kedua, apakah ada pemeriksaan yang terkait penyakit tertentu yang diperiksanya mikro RNA, Prof? Oh, ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mbak Irma. Jadi, mikroRNA kuncinya adalah dia di siapa? Dia itu dihasilkan oleh semua sel di dalam tubuh kita. Dihasilkan di dalam sel di dalam tubuh kita itu dia dirilis sebagai exosome. Jadi mikroRNA bisa saja dia terikat dengan lipid, bisa terikat dengan lipid sama apa ya? Dia bisa HDL, ya, HDL. Tetapi itu tidak stabil. Yang paling stabil itu adalah mikroRNA yang terdapat di dalam eksosom. Artinya kalau seseorang itu mengalami radang, berarti dia sel-sel inflamasinya adalah apakah itu makrofag, apakah itu neutrofil, ataukah itu sel-sel leukosit polimorfonukleer, itu kan merilis mikroRNA. Jadi kalau pertanyaannya apakah misalnya di dalam nanah misalnya, atau dalam tadi kan di effusion pleura atau asites itu kan juga bukan produk normal dari tubuh kita. Itu kan dalam situasi sakit itu kita bisa mengisolasi RNA dari situ. Artinya kalau Anda menggunakan pus nanah itu misalnya untuk kemudian diisolasi RNA-nya juga bisa. Untuk dilihat mikroRNA mana nih yang paling dominan di situ. Sehingga kita kemudian bisa melihat.
Karena kalau kita menggunakan mikroRNA, biasanya kita akan bermain dengan yang namanya bioinformatika. Mengapa? Karena satu mikroRNA itu bisa menangkap berpuluh-puluh sampai beratus-ratus mRNA. Makanya mikroRNA itu disebut sebagai molekul kecil dengan peran yang besar. Karena dia dapat berikatan dengan banyak mRNA pada satu saat. Sehingga dia potensial sekali untuk dikembangkan jadi marker biomarker apa, juga termasuk juga dikembangkan untuk terapi, untuk terapi target gitu. Gitu Mbak Irma menjawab pertanyaannya enggak? Terima kasih, Prof. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Monggo. Pertanyaan apa saja boleh. Misalnya kurang jelas yang mana, mau dijelaskan yang mana, monggo silahkan. Ya, silahkan Mas Haryadi. Kalau misalkan dalam biomarker itu, misalnya kita pemeriksaannya di urin, kita mau mencari target mikroRNA tertentu. Namun apakah akan banyak faktor pengganggunya, Prof, di sampel tadi? Karena kan mengingat mikroRNA ini bermacam-macam ya. Terima kasih. Ya, bagus ya Mas Haryadi, pertanyaannya bagus. Jadi begini, kalau kita mau bekerja dengan mikroRNA, ada syaratnya. Ya. Yang pertama adalah bahwa kalau itu berasal dari darah, ataukah dari asites, ataukah dari pleura, ataukah dari urin, itu harus tidak boleh lebih dari 6 jam itu sudah harus diproses. Karena jadi begitu diambil, masuk ke lab, itu harus jangan lebih dari 6 jam, itu harus dipisahkan antara sel dengan supernatan. Karena yang mikroRNA kan ada dalam supernatan. Dia kalau diproses dengan sentrifugasi biasa, dia kan tetap ada di supernatan. Sehingga kita hanya memisahkan saja dari selnya, supaya tidak terjadi lisis dari sel. Kalau terjadi lisis dari sel karena tidak kita segera pisahkan, maka menyebabkan gangguan di dalam hasil kita itu menjadi mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya karena banyak gangguan seperti tadi pertanyaannya Mas Haryadi. Jadi supaya tidak terjadi gangguan, maka ada syaratnya less than 6 hours sampel itu sudah harus diproses agar supaya dia dalam keadaan terpisah dari sel. Yang kita butuhkan itu di supernatan karena dia molekulnya sangat kecil. Ya, dan dia nanomolekul, jadi dia ada di supernatan. Itu Mas Haryadi? Baik, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ganti bertanya, apa itu cross kingdom communication yang bisa Anda tangkap? Mbak Laksmita, apa itu cross kingdom communication? Cross yang menurut saya yang saya tangkap itu cross kingdom regulation itu kayak yang makanan yang kita makan membawa mRNA ke dalam tubuh kita dan tercampur dengan mRNA di dalam tubuh sehingga akan menyebar menjadi paraseluler dan intraseluler dan nantinya akan bisa mempengaruhi proses di tubuh, Bu. Jadi cross kingdom regulation itu artinya 3 kingdom manusia itu satu kingdom hewan, satu kingdom dan kingdom tanaman. Itu ternyata bahwa kita itu mendapatkan berbagai macam mikroRNA dari kingdom yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita karena kita makan sayuran, makan buah-buahan,
makan ikan, dan kemudian terjadilah di situ interaksi antara mikroRNA yang berasal dari tumbuhan, dari tanaman, dari buah-buahan, dan dari ikan dengan tubuh kita yang membuat kita itu sehat atau kita sakit. Artinya apa? Artinya dengan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh, kita bisa menentukan kita itu mau sehat atau sakit. Jadi tadi sebagai contoh misalnya pada orang-orang dengan overekspresi mikroRNA tertentu, misalnya pada colon cancer, apa pada breast cancer, atau pada pancreatic cancer, dengan diberi suplemen atau makanan tersebut ternyata dapat menurunkan mikroRNA yang overekspresi, yang mana mikroRNA overekspresi itu akan berdampak terhadap agresivitas, terhadap proliferasi, sehingga kita juga bisa melakukan suatu nutriterapi, gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan terapi melalui makanan untuk supaya seorang itu menjadi sehat, gitu. Kalau mikroRNA sendiri apa ya, Mbak Yulinar? Baik, Prof. Kalau yang saya tangkap tadi itu mikroRNA itu dia tidak menghasilkan protein, tapi di dalam tubuh itu dia sebagai regulator, di mana dia terdapat di seluruh tubuh dan berfungsi sebagai regulator. Dan beberapa fungsinya mungkin dia sebagai pembawa informasi, juga jadi dia sebagai penghubung antar komunikasi sel. Seperti itu, Prof. Ya, jadi yang penghubung itu eksosomnya ya. Jadi Ya, yang penghubung itu eksosomnya. Ya. Kalau mikroRNA itu yang lebih berperan meregulasi ekspresi protein. Ya, jadi ekspresi protein itu yang meregulasi adalah mikroRNA. Mungkin masih ada waktu sedikit. Cara bekerjanya mikroRNA di dalam meregulasi ekspresi protein itu gimana, Mbak? Mbak siapa ya? Atau Mas deh. Ini Masnya siapa tuh? Mas Arief udah. Mas Arief Tengku Buana Perkasa. Ya. Ya. Cara mikroRNA mengregulasi ekspresi protein dengan cara mengikat melalui primernya. Nah, jadi nanti, dia itu kan kecil ya. Jadi ya, dia itu kan kecil, hanya sekitar 17 basa sampai 24. Kemudian dengan mudah dia akan berikatan dengan targetnya, yaitu apa targetnya? Yang mRNA. Ya. Jadi targetnya adalah mRNA. Padahal mRNA itu kan bakal jadi protein. Ya. Sehingga kalau dia sudah diikat atau terjadi binding antara mikroRNA dan mRNA, maka kemungkinannya ada dua. Bagaimana kemungkinannya? Kalau dia cocok, komplementasinya itu cocok, maka akan terjadi apa? Terjadi ekspresi berikutnya itu, Bu. Ya. Kalau kan dia sudah terikat. Kalau dia sudah terikat, maka kalau dia itu cocok, maka akan terjadi cocokannya tinggi 100%, maka akan terjadi degradasi. Oh iya. Degradasi. Kalau dia cocokannya itu sebagian, maka akan ada terjadi translasi represi. Ya, represi atau inhibisi. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kalau ada degradasi atau inhibisi, maka tidak akan ada protein. Ya. Kalau tidak ada protein, berarti tidak ada aktivitas, kan gitu. Jadi aktivitasnya hilang. Tapi sekarang kalau mikroRNA-nya itu mutasi gimana? Misalnya mikroRNA-nya itu mutasi, Mbak Ambarwati. Kalau terjadi mutasi gimana, Mbak Ambar?
Mbak Ambar ada nggak ya? Mbak Ambar? Mbak Ambar nggak ada. Jadi Mbak Istahia? Kalau mutasi gimana Mbak Istahia? Aku panggilnya Mbak apa? Mbak Diajeng? Hah? Eus saja, Prof. Eus. Eus, ya. Ya. Mbak Eus, ya. Baik, jadi kalau yang ketika kondisi mikro RNA-nya mengalami mutasi tadi seperti ilustrasi yang di cancer tadi ya, Prof. Jadi ada dysregulasi. Jadi ketika mikro RNA itu mengalami mutasi, nanti kalau di kondisi cancer itu dia sekresi dari tumor supresornya itu nanti akan rendah sehingga nanti onkogennya tidak bisa dihentikan seperti itu, Prof. Jadi apa namanya tergantung dari apakah dia itu grup tumor supresor mikroRNA atau grup mikroRNA atau grup onkogen mikroRNA gitu ya. Jadi kalau dia mengalami mutasi, kalau tumor supresor biasanya yang terjadi adalah tidak terbentuknya mikroRNA tumor supresor. Padahal tumor supresor mikroRNA targetnya apa? Onkogen mRNA. Ya, onkogen mRNA. Nah, kalau mikroRNA supresornya down regulasi atau tidak sedikit terbentuk, maka akibatnya, padahal kalau di kanker itu kan onkogen mRNA-nya kan overekspresi biasanya, sehingga akibatnya tidak bisa ditekan proliferasinya, Prof. Jadi ya. Tidak bisa hambat malignansi dari kankernya. Ya, jadi proliferasinya protein yang melakukan proliferasi menjadi tetap tinggi sehingga tetap akan terjadi peningkatan agresivitas ya karena proliferasi, angiogenesis dan sebagainya. Ya, sebaliknya kalau onkogen mikroRNA itu yang mengalami mutasi, maka targetnya adalah mRNA tumor supresor targetnya. Ya, jadi mRNA tumor supresor menjadi down regulation karena semua mengalami degradasi kan atau inhibisi sehingga terjadilah kalau tumor supresor biasanya repair-nya terganggu, repair-nya hilang, kemudian juga apoptosisnya tidak berjalan ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, kelihatannya lumayan ya apa namanya nyantolnya ya lumayan. Ada yang masih ada yang mau ditanyakan? Prof, Ya. mau bertanya Prof, tadi kan ada terapi eksosom. Itu prosesnya nanti bagaimana ya, Prof? Oh ya. Yang di COVID tadi. Ya. Ya. Jadi karena eksosom itu kita menggunakan eksosom itu biasanya yang berasal dari mesenchymal stem cell. Jadi mesenchymal stem cell itu kalau di culture dalam keadaan hipoksik, tidak diberi oksigen, kemudian tidak diberi serum, maka dia akan menghasilkan banyak eksosom. Nah, kemudian eksosom pada waktu tertentu, kemudian kita harvest atau kita panen, ya. Kita panen berarti kita betul-betul harus memisahkan sel dari supernatanya. Berarti harus dengan disentrifugasi. Setelah itu eksosom itu harus kita lihat ya, kita isolasi. Ya, ada kitnya, ada kit untuk mengisolasi eksosom. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan itu sebagai terapi pada COVID, maka itu eksosom itu langsung kita berikan pada COVID karena pada prinsipnya pada COVID itu kan terjadi hiperinflamasi, ya kan? Nah, eksosom dari mesenchymal stem cell itu berisi mesenchymal stem cell itu kan merupakan culture yang sangat bagus ya karena dia berasal dari mesenchymal stem cell.
Nah, kalau diberikan itu diharapkan dia akan berperan sebagai homeostasis. Karena komponen-komponen yang ada di situ itu bersifat bisa menekan sebagai imunomodulator, menurunkan inflamasi, kemudian memperbaiki akibat-akibat dampak dari inflamasi. Jadi gitu. Itu jadi tidak diapa-apakan. Eksosomnya diberikan saja disuntik secara intramuskuler. Bahkan ada paper kalau pada COVID itu eksosomnya itu sudah dibuat dengan cara demikian diinhalasi, jadi dispraykan di hidung gitu, itu untuk pengobatan COVID. Ya, jadi karena dia kecil maka dia bisa di dalam bentuk spray. Ada paper-paper juga mengatakan pada anak-anak autis ya, anak-anak autis itu karena kan anaknya itu lari ke sana ke sini ya, mau disuntik susah itu juga pakai spray saja inhalasi gitu. Ya. 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 Jadi ini sekarang lagi penelitian-penelitian semacam itu lagi sangat banyak diminati, termasuk untuk dalam waktu dekat kita akan ada ujian untuk pengobatan retinitis pigmentosa, yaitu suatu penyakit mata yang tidak akan sembuh. Retinitis pigmentosa itu biasanya berakhir dengan kebutaan. Ya. Jadi ini disuntik dengan sekretom. Jadi tidak usah di eksosom aja, jadi cukup mesenchymal stem cell-nya itu kemudian disuntikkan. Ya, jadi ini juga kelihatannya memberikan prospek yang sangat baik. Ya, jadi yang tadinya nggak bisa melihat sekarang udah bisa lihat sekian meter, udah kelihatan ada semut yang berjalan, itu berarti kan fisiknya sudah menjadi lebih baik. Jadi itu. Ya ini sekarang lagi banyak diteliti kayak gitu. Terima kasih, Prof. Mas Sami. Jam 10 ada kuliah lagi? Iya, Prof. Sekarang sudah jam 10, pas saya kira saya. Terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh pada hari ini. Dan kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu. Ya. Semoga semuanya sehat. Amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Share screen-nya tak tutup. Nanti saya kirim ya ininya bahannya kepada Mas Lutfi. Iya, Prof. Jadi, Siap. Ya, Dok.